Selamat datang di Jalan Duit. Kami percaya bahwa setiap perjalanan besar dimulai dari langkah pertama. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode terbaru dari Jalan Duit. Selamat datang di Jalan Duit. Di video kali ini kita akan membahas dua strategi keuangan yang sangat penting, yaitu menabung dan berinvestasi. Apa bedanya dan bagaimana cara melakukannya dengan benar? Yuk, simak video ini sampai habis. Pertama-tama mari kita bahas tentang menabung. Menabung adalah proses menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk disimpan dalam bentuk uang tunai atau setara kas. Menabung biasanya dilakukan untuk tujuan jangka pendek atau untuk keperluan darurat. Keuntungan menabung antara lain: likuiditas tinggi, uang mudah diakses saat dibutuhkan. Resiko rendah, umumnya aman di rekening bank. Keamanan, uang kita dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Menabung cocok untuk tujuan jangka pendek seperti liburan, membeli barang elektronik, atau dana darurat. Berbeda dengan menabung, berinvestasi adalah proses mengalokasikan dana ke dalam aset atau instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Berinvestasi lebih cocok untuk tujuan jangka panjang. Keuntungan berinvestasi antara lain: potensi keuntungan lebih tinggi. Diversifikasi, menyebar risiko dengan berinvestasi di berbagai jenis aset. Tujuan jangka panjang, cocok untuk dana pensiun, pendidikan anak, atau pertumbuhan kekayaan. Jadi, apa perbedaan utama antara menabung dan berinvestasi? Menabung memberikan keamanan dan likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan berinvestasi menawarkan potensi pertumbuhan kekayaan jangka panjang, namun dengan risiko lebih tinggi. Namun, keduanya memiliki satu kesamaan penting. Keduanya adalah cara yang baik untuk mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangan kita. Itulah penjelasan tentang menabung dan berinvestasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengelola keuangan. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tinggalkan komentar di bawah. Berikut ini Jalan Duit buatkan tips untuk menabung dan berinvestasi untuk kamu. Tip pertama: tetapkan tujuan keuangan Anda. Menetapkan tujuan membantu Anda memiliki arah yang jelas dalam mengelola uang. Apakah Anda ingin membeli rumah, mempersiapkan dana pendidikan anak, atau merencanakan pensiun? Menetapkan tujuan akan memberi Anda motivasi dan fokus untuk mencapai target tersebut. Dengan tujuan yang jelas, Anda bisa menentukan berapa banyak yang perlu Anda tabung atau investasikan setiap bulannya. Tip kedua, buat anggaran bulanan. Anggaran membantu Anda mengontrol pengeluaran dan memastikan ada cukup uang yang dialokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Catat semua pemasukan dan pengeluaran Anda, dan lihat di mana Anda bisa menghemat. Anggaran yang baik akan membantu Anda hidup sesuai kemampuan dan menghindari utang yang tidak perlu. Tip ketiga, pilih instrumen yang tepat sesuai dengan profil risiko Anda. Pilih instrumen yang tepat sesuai dengan profil risiko Anda. Setiap orang memiliki toleransi risiko yang berbeda-beda. Ada yang nyaman dengan risiko tinggi untuk potensi keuntungan besar, ada juga yang lebih memilih risiko rendah dengan keuntungan yang stabil. Kenali profil risiko Anda dan pilih instrumen investasi yang sesuai. Jangan tergoda untuk mengikuti tren investasi tanpa memahami risikonya. Apakah kalian sudah mengenali profil risiko yang sesuai dengan diri kalian? Profil risiko adalah penilaian terhadap sejauh mana seseorang atau organisasi mampu dan bersedia menghadapi fluktuasi atau penurunan nilai investasi mereka. Memahami profil risiko sangat penting dalam menentukan strategi investasi yang tepat. Profil risiko dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tujuan keuangan, usia, pendapatan, tanggungan, dan toleransi terhadap kerugian. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang berbagai jenis profil risiko. 1. Konservatif. Investor konservatif memiliki karakteristik sangat berhati-hati dan mengutamakan keamanan dana mereka. Mereka cenderung memilih investasi dengan risiko rendah dan return yang stabil. Contoh investasi investor konservatif: rekening tabungan, deposito berjangka, obligasi pemerintah. Tujuan keuangan investor konservatif adalah menjaga modal dan memperoleh penghasilan tetap. Horizon waktu investor konservatif.
biasanya jangka pendek hingga menengah. 2. Investor moderat. Karakteristik. Investor moderat adalah mencari keseimbangan antara risiko dan return. Mereka bersedia mengambil risiko yang lebih besar daripada investor konservatif untuk memperoleh potensi keuntungan yang lebih tinggi. Contoh investasi. Investor moderat adalah reksadana campuran, obligasi korporasi, saham blue chip. Tujuan keuangan. Investor moderat adalah pertumbuhan modal dengan risiko yang terkontrol. Horizon waktu investor moderat adalah biasanya jangka menengah hingga panjang. 3. Investor agresif. Karakteristik investor agresif adalah siap menghadapi fluktuasi besar dalam nilai investasi mereka untuk mengejar potensi return yang tinggi. Mereka biasanya memiliki toleransi risiko yang tinggi. Contoh, investasi investor agresif adalah saham, reksadana saham, investasi pada startup, properti. Tujuan keuangan. Investor agresif adalah pertumbuhan modal yang signifikan. Horizon waktu investor agresif adalah biasanya jangka panjang. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi penentu profil risiko. 1. Faktor usia. Investor yang lebih muda biasanya memiliki profil risiko yang lebih tinggi karena mereka memiliki waktu lebih panjang untuk mengatasi fluktuasi pasar. 2. Faktor pendapatan. Pendapatan yang stabil dan tinggi dapat meningkatkan toleransi risiko. 3. Pengalaman investasi. Investor yang berpengalaman biasanya lebih nyaman dengan risiko. 4. Tujuan keuangan. Tujuan jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan anak cenderung lebih cocok dengan profil risiko yang lebih tinggi. 5. Tanggungan dan kewajiban. Investor dengan banyak tanggungan atau kewajiban mungkin lebih memilih investasi yang lebih aman. Untuk menentukan profil risiko Anda, tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan berikut. Berapa lama Anda berencana untuk menginvestasikan uang Anda? Bagaimana reaksi Anda terhadap penurunan nilai investasi Anda? Apa tujuan utama Anda dalam berinvestasi? Dan seberapa penting keamanan modal Anda? Dengan mengetahui profil risiko, Anda dapat merencanakan strategi investasi yang tepat dan membantu Anda untuk tidak hanya mengoptimalkan potensi keuntungan, tetapi juga untuk merasa nyaman dengan keputusan investasi Anda dalam jangka panjang. Selanjutnya, tip keempat adalah diversifikasi investasi. Jangan menempatkan semua dana Anda dalam satu jenis investasi. Diversifikasi bisa membantu mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai aset. Diversifikasi adalah kunci untuk melindungi portofolio Anda dari fluktuasi pasar yang tidak terduga. Selanjutnya, tip kelima. Selalu belajar dan memperbarui pengetahuan Anda. Dunia keuangan dan investasi terus berkembang. Pelajari tren terbaru, teknik investasi, dan produk keuangan yang baru muncul. Dengan terus belajar, Anda bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan bisa mengoptimalkan hasil investasi Anda. Itulah 5 tips untuk menabung dan berinvestasi dengan bijak. Semoga tips ini bermanfaat dan membantu kalian dalam mengelola keuangan. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode terbaru dari Jalan Duit.